Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pendamping sosial PKH Kabupaten Pekalongan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih menjadi orang tua yang lebih baik. Tentunya Bapak Ibu sekalian pengen ya jadi orang tua yang lebih baik, pasti pengen. Nah, di sini nanti kita akan membahas bagaimana langkah-langkah untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Tapi sebelumnya jangan lupa ya nih tombol like-nya dipencet, terus subscribe ya biar nanti nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, kita mulai ya. Langkah yang pertama untuk kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik yaitu yang pertama, mengingat hal-hal yang membahagiakan kita sebagai orang tua. Contoh nih misalnya, kita mengingat masa-masa pada saat pertama kali ibu melahirkan anak. Ketika melihat bayi baru lahir, alangkah bahagianya seorang ibu. Nah, dengan pikiran kita dibuat positif, kita mendidik anak pun nanti auranya ada positifnya, seperti itu ya. Nah, dengan seperti itu nanti akan ada ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak, seperti itu. Baik, langkah yang kedua Bapak Ibu untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara perkataan dengan perbuatan. Bagaimanakah maksudnya? Maksudnya jika Bapak Ibu itu menginginkan anaknya untuk melakukan sesuatu, maka Bapak Ibu juga harus melakukan sesuatu hal tersebut. Misalnya, saat Bapak Ibu mendengar azan tiba, lalu Bapak Ibu menyuruh anaknya untuk sholat, itu Bapak Ibu juga harus ikut sholat. Jangan hanya menyuruh, tapi juga mengajak anaknya bareng-bareng untuk sholat bersama. Demikian yang dimaksud dengan sejalan antara perkataan dengan perbuatan. Langkah yang ketiga yaitu selalu melihat hal yang positif yang ada dalam diri orang lain. Berperilaku positif terhadap diri sendiri itu akan mendorong kita untuk selalu berperilaku dan bertutur kata positif. Sebagai orang tua, kita misalnya melihat anak melakukan hal yang positif sekecil apapun, janganlah pelit untuk memuji mereka, memuji anak kita ketika anak kita berperilaku positif, sebab itu akan mendorong anak untuk selalu bertutur kata dan berperilaku positif. Oke, langkah keempat yaitu dengan cara bersikap, berperilaku, bertutur kata dengan baik tanpa ada kekerasan. Contohnya seperti ini ibu-ibu ya, ketika anak kita melakukan kesalahan itu tidak perlu dijewer maupun dijewet ya, cukup dengan dikandani. Do, next time jangan seperti itu lagi ya, itu tidak baik. Contohnya ngaten ya Bu. Terus ketika kita berbicara dengan anak kita, itu kita harus dengan lembut, penuh kasih sayang. Kalau zaman saat ini niku ampun dengan ngegas caranya niku ngetak ampun ya Bu, itu tidak baik. Bertutur kata yang lembut dengan baik, maka memori yang ada dalam ingatan anak kita itu akan terekam dengan baik pula. Nah, langkah selanjutnya yaitu adanya kerjasama antara ayah dengan ibu. Maksudnya adalah peran ayah dengan ibu adalah sama. Nah, misalkan nih, ayo ibu-ibu yang di rumah, yang misalkan kalau di rumah, bapak lo, siapa yang di rumah seperti itu, ibu-ibu, ayo, siapa yang seperti itu? Mulai sekarang, kita sama-sama memahami bahwa peran ayah dan ibu itu sama. Nah, ayah ketika pulang kerja, itu bisa mengasuh anak dalam hal misalkan ibu-ibu lagi makan malam sama anaknya, si ayah itu bisa sambil ngobrol, sekolahnya gimana nak kamu sekolahnya, temenmu gimana, PR gimana, nah seperti itu. Terus misalkan nih, kalau menyuapi anak-anak yang masih kecil, anak balita seperti itu Bu, itu ayah juga bisa membantu menyuapi loh. Nggak cuma ibu yang harus menyuapi anak, ayah juga bisa bantu menyuapi. Terus yang terakhir, ketika mau tidur, anak ketika mau tidur nggak harus ibu loh yang bacain dongeng cerita, nggak harus ibu loh yang bacain cerita timun, kancil nyolong timun, malin kundang, nggak harus ibu. Ayah juga bisa ikut peran serta dalam mengasuh anak, cuman kan bentuknya berbeda-beda. Nah, kita sama-sama pahami ya Bu, kita setelah ini sama-sama praktekkan ya Bu, cara menjadi orang tua yang baik, yaitu peran ayah dengan ibu dalam mengasuh anak itu adalah sama. Nah, ketika ayah dan ibu saling bekerja sama, maka akan membawa dampak yang positif. Oke, ibu-ibu, selanjutnya kita lihat
langkah yang selanjutnya nomor 6, yaitu selalu memutuskan dan mendiskusikan segala permasalahan yang terjadi pada anak. Jadi orang tua, baik bapak atau ibu, itu punya peran yang sama dalam pengasuhan anak. Tidak hanya dibebankan ke ibu, seorang ayah juga punya kewajiban dalam pengasuhan anak. Contoh, saat anak mau memasuki jenjang atau memilih sekolah. Nah, ini sebagai orang tua, baik ayah atau ibu, itu mempunyai hak yang sama, yaitu memutuskan apakah anak ini mau melanjutkan sekolah sesuai dengan keinginan anak. Nah, dari situ kita bisa melihat jadi peran orang tua, peran baik ayah atau ibu itu mempunyai peran yang sama dalam pengasuhan anak. Langkah yang ketujuh adalah menghindari pertengkaran atau perbedaan pendapat di depan anak. Karena apa? Biasanya anak akan meniru ketika orang tuanya melakukan hal ataupun melakukan aktivitas seperti bertengkar ataupun perbedaan pendapat. Itu tidak baik.